semuanya, senang bertemu kembali dengan kalian. Kak Masta bawakan renungan yang berjudul Hikmat di Balik Musibah. Dr. Lin Tintung adalah orang Taiwan pertama yang menjadi dokter dan menjadi Kristen. Dia bekerja di sebuah rumah sakit kecil yang dirintis oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris Inggris. Pada suatu hari, seorang anak kecil datang meminta obat untuk ibunya yang sedang demam sakit malaria. Dia menempuh 2 jam perjalanan, melewati sawah dan hutan untuk sampai ke rumah sakit. Tanpa sengaja, obat yang diberikan kepadanya adalah botol yang berisikan disinfektan, yaitu sebuah racun untuk membunuh kuman. Keadaan itu baru disadari oleh perawat setelah melihat ada botol obat malaria yang tertinggal di meja obat. Sementara anak tadi sudah 2 jam lebih membawa botol yang salah. Dr. Lin sangat terkejut dan gugup membayangkan akibat dari keadaan itu. Dia merasa bertanggung jawab karena dia yang bertugas saat itu. Saat Dr. Maxwell yang mengetahui peristiwa itu, lalu dengan segera dia memerintahkan semua karyawan rumah sakit berkumpul untuk berdoa bersama agar ibu anak itu selamat karena botol obat yang dibawa anaknya adalah botol racun. Tuhan, kami membuat kecerobohan, ampunilah kami. Nyawa seorang ibu sedang terancam, tolonglah dia, cegahlah dia agar tidak meminum obat yang salah itu. Demikian Dr. Maxwell berdoa. Esoknya saat hari masih subuh, pintu rumah sakit diketuk. Dr. Lin sedang berdinas malam. Sangat gugup karena apa? Ternyata anak yang semalam itu datang kembali dengan muka pucat ketakutan. Kemudian anak itu menceritakan bahwa botol obat yang dibawanya semalam terjatuh dan pecah. Dia membawanya berlari-lari sampai dia terjatuh. Dr. Lin yang masih gugup bertanya, kira-kira kapan terjatuh botolnya? Lalu anak itu mengaku saat hari mulai gelap. Dr. Lin ingat pada saat itulah mereka sedang berdoa untuk ibu anak itu. Adik-adik, jiwa ibu anak itu tertolong. Botol yang salah tidak sampai terminum karena pecah terjatuh di tengah jalan. Coba kita bayangkan perasaan anak itu saat botol terjatuh, pasti dia sangat sedih dan takut karena itu adalah botol obat untuk ibunya yang sedang sakit. Padahal sebenarnya itu adalah justru racun buat ibunya. Dia tidak bisa membaca label obat itu karena dia buta huruf. Mungkin orang akan beranggapan, itu kebetulan saja Kak Masta. Namun orang percaya akan bersaksi, Tuhan bisa bekerja melalui sebuah kebetulan. Roma 8 ayat 28, Paulus mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu berarti segala keadaan atau segala kejadian, baik keberhasilan maupun kejatuhan. Kejatuhan bisa berupa musibah, penyakit, atau kegagalan. Apa tujuan Allah bekerja dalam kejatuhan? Paulus menjawab, untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja bukan berarti Allah yang menakdirkan, melainkan Allah turut menimbulkan energi dalam segala sesuatu. Yang bekerja adalah kita. Jadi Tuhan bukan menakdirkan kejatuhan dalam hidup manusia. Kejatuhan adalah bagian dari kehidupan kita, adik-adik. Maka Tuhan pun dapat mempergunakan kejatuhan itu sebagai salah satu cara kerjanya untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Hidup adalah perjalanan. Di mana ada perjalanan, di situ bisa terjadi kejatuhan. Di mana ada kejatuhan, di situ mungkin ada kebaikan. Pimpinan Tuhan bukan berarti kita luput dari kejatuhan dan mungkin terasa menyakitkan. Tetapi orang percaya mengaku kejatuhan dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Demikian renungan Kak Masta, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu ada dalam setiap keadaan kami. Amin. Yesus memberkati. Shalom.